Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Materi kita pada kesempatan ini adalah tujuan atau pentingnya mempelajari ilmu faraid. Tujuan atau pentingnya mempelajari ilmu mawaris. Kita lihat pembahasan kita yang pertama, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Bisa kita lihat di Sunan Ibnu Majah. Apa hadisnya? Hadisnya ta'allamul faraido. Ya, ta'allamul faraido. Pelajarilah ilmu faraid. Ya, kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu faraid. Wa'allimuha. Setelah kita mempelajarinya, kita harus mengajarkannya, ya. Jadi ada dua kewajiban kita. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu faraid. Kemudian setelah kita tahu, setelah kita paham, setelah kita dapat, kita diwajibkan untuk mengajarkannya, ya. Ada dua poin di situ. Mengapa kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu faraid? Fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya faraid itu adalah nisfu, yaitu setengah daripada ilmu, ya. Mengapa ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Saya masih ingat dulu waktu belajar, ya, guru saya mengatakan mengapa faraid itu disebut setengah ilmu? Karena pada hakikatnya pembahasan ilmu itu dua. Yang pertama adalah ilmu yang berhubungan dengan sesuatu yang masih hidup. Dan yang kedua adalah ilmu yang berhubungan dengan sesuatu yang sudah meninggal. Faraid ini adalah ilmu yang berhubungan dengan sesuatu yang sudah meninggal. Ilmu ini baru bisa dilaksanakan ketika ada meninggalnya seseorang, ya. Maka disebut dengan nisful ilmi, ya. Mungkin kalau ada pendapat yang lain atau pendapat ini yang kurang benar, silakan komentar, ya, di bawah channel YouTube saya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi saya. Jadi kenapa disebut setengah ilmu? Karena faraid ini adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu setelah kematian, dan ilmu-ilmu yang lain biasanya membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan yang masih hidup. Yang disebut nisful ilmi. Wahwa yunsa, dan dia akan dilupakan, ya, dan dia akan dilupakan. Wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia merupakan ilmu, ya, merupakan ilmu yang pertama akan diangkat dari umatku, ya. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama akan diangkat, akan berlahan-lahan hilang, ya, dari umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena ilmu faraid ini pertama mungkin, ya, pertama yang minatnya sedikit. Kemudian yang kedua, ilmu ini mungkin tergolong agak sulit untuk dipahami. Karena ketika kuliah dulu, ya, dari satu lokal yang berjumlahnya kurang lebih 30, mungkin yang paham, benar-benar paham terhadap ilmu faraid ini mungkin hanya 5 dan 4 orang saja. Ilmu ini tergolong sangat sulit. Oleh karena itu, bahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia merupakan awal, ya, atau ilmu yang pertama akan diangkat dari umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini terjemahannya bisa kita lihat. Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid setengahnya ilmu. Dia akan dilupakan, ya, akan dilupakan. Dan
dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku, ya, yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada hadis kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Bisa kita lacak di Sunan Abu Daud atau Sunan Ibnu Majah. Qala al-ilmu, bahwa ilmu itu salah satu. Ilmu itu ada tiga, ya. Ilmu itu ada tiga. Wa ma siwa zalika fahuwa faslun. Dan selain dari yang itu adalah tambahan, ya. Selain dari yang disebutkan tiga tadi adalah ilmu tambahan. Apa saja ilmu yang tiga itu? Ayatun muhkamatun. Yang pertama adalah ayat-ayat tentang hukum, ya. Jadi ilmu itu ada tiga. Selain daripada yang tiga itu adalah tambahan. Apa yang tiga itu? Yang pertama adalah ayatun muhkamatun, ya, ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Kemudian yang kedua, au sunnatun qaimatun. Yang kedua adalah sunnah qaimatun yang dilaksanakan, ya. Sunnah ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan. Yang ketiga apa? Au faridatun adilatun. Yang ketiga adalah faraid, ya. Jadi berdasarkan hadis ini, ilmu itu cuma tiga. Yang pertama adalah ayat-ayat tentang hukum. Yang kedua adalah sunnah yang dilaksanakan. Dan yang ketiga faraid. Selebihnya wa ma siwa zalika fahuwa faslun. Selain daripada itu merupakan tambahan daripada ilmu, ya. Jadi inilah keutamaan untuk mempelajari ilmu faraid berdasarkan hadis Abu Daud dan Ibnu Majah, ya. Ini kita lihat terjemahannya, ya. Ilmu itu ada tiga. Selain yang tiga hanya bersifat tambahan, sekunder, ya, yaitu ayat-ayat muhakkamah, ayat-ayat yang jelas ketentuannya, ya, ayat-ayat yang jelas ketentuannya, ya, ayat-ayat muhakkamah, ayat-ayat yang jelas ketentuannya. Kemudian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan, ya, hadis Nabi yang dilaksanakan, dan ilmu faraid atau ilmu kewarisan. Inilah keutamaan mempelajari ilmu mawaris berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bermanfaat, menjadi motivasi kita untuk semangat belajar ilmu-ilmu mawaris, karena ilmu ini sudah langka, kemudian peminatnya juga berkurang. Dan karena itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.